setelah zaman Sayyidina Utsman, satu kota dengan kota yang lain baca Qur'annya bertentangan, beda-beda, tabrakan lah. Maka Sayyidina Utsman berpendapat, tulis ulang semua Quran yang ada di kota-kota, dikumpulkan di Madinah, tulis ulang. Setelah jadi satu tulisan resmi dari negara, atas nama negara, yang banyak itu dibakar, yang lainnya dibakar, hanya satu yang sah. Maka semenjak itu namanya Mushaf Utsmani. Setelah tahun 1902, Belanda berubah, boleh sekolah, ayo wong Islam sekolah, ayo boleh. Paham betul? Nah, orang-orang yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi NU haram sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babe Lukman Heart Channel yang setia, kali ini mari kita simak pencerahan dari Profesor Dr. Said Akil mengupas bagaimana Al-Quran satu negara dibakar dan mengupas tentang calon-calon NU diharamkan untuk sekolah, hanya calon-calon Muhammadiyah yang diperbolehkan sekolah. Luar biasa, mari kita simak. Di dalam pesantren dikaji, dipahami betul apa itu ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bukan hanya pesantren kilat, tapi semua ilmu-ilmu yang prinsip dalam agama Islam dikaji di dalam pesantren. Pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama, pesantren yatlu alaihim ayatih. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, pertama kali dakwah harus menyampaikan tilawatul Quran. Pesantren juga seperti itu, mengikuti Rasulullah. Pelajaran utama, pelajaran yang paling prinsip adalah mengajarkan Al-Qur'an dengan baca yang benar, dengan baca yang mujawwadah. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu, petunjuk pada umat manusia, terutama umat Islam, agar membangun kehidupan yang harmonis, membangun kehidupan yang bermartabat, berperadaban, berkemajuan. Itulah kandungan dalam Al-Quran. Alhamdulillah, saya bisa silatul arham dengan masyarakat Dawung Sambirejo Sragen dalam rangka apa ini? Dalam rangka ta'lim nashr da'wah di hadzal ma'had al-mubarak Kafa yang memiliki madrasah sanawiyah internasional. Sudah di bawah Oxford apa Cambridge. Alhamdulillah, kita masih bangga mempunyai pesantren yang berkelas internasional. Bahkan kata Gus Abdurrahman, ada MOU dengan Jepang, dengan Musakino Jepang. Mudah-mudahan semuanya ala barakatillah. Pesantren itu Al-Hisnul Hasin. Apa? Itu bahasa Arabnya Al-Hisnul Hasin. Benteng yang kokoh. Bentengnya apa? Bentengnya dua hal. Satu, benteng agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Dua,
bentengnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pesantren. Kiai-kiai sejak dulu sangat berperan, pertama dalam menyebarkan agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bersikap non-cooperation, tidak kerjasama dengan penjajah Belanda, sehingga para kiai meninggalkan pusat perkotaan ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, mendirikan pesantren. Di dalam pesantren dikaji, dipahami betul apa itu ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bukan hanya pesantren kilat, tapi semua ilmu-ilmu yang prinsip dalam agama Islam dikaji di dalam pesantren. Pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama, pesantren yatlu alaihim ayatih. Allah memerintahkan kepada Rasulullah pertama kali dakwah harus menyampaikan tilawatul Quran. Pesantren juga seperti itu, mengikuti Rasulullah. Pelajaran utama, pelajaran yang paling prinsip adalah mengajarkan Al-Qur'an dengan baca yang benar, dengan baca yang mujawwadah. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu, petunjuk pada umat manusia, terutama umat Islam, agar membangun kehidupan yang harmonis, membangun kehidupan yang bermartabat, berperadaban, berkemajuan. Itulah kandungan dalam Al-Quran. Maka mencari ilmu di pesantren dulu, zaman dulu, bukan mengejar ijazah, tidak mengejar ijazah titel, enggak. Nyun sewu, ya Syekh Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Gus Dur, Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Maksum Jogja, ilmu niku semungkuli profesor. Kiai Ali Maksum itu guru besar IAIN Jogja waktu itu. Profesor semua hormat. Padahal SD aja nggak tamat. Kiai Mahrus Kediri Lirboyo, alim, pinter, cerdas, sakti. Selamanya Rois Syuriah Jawa Timur, nggak mau jadi Rois Am. Ketika akan dipilih Rois Am mengganti Kiai Bisam Suri di mana? Kaliurang, Jogja, sebelum dipilih lari pulang karena tidak mau jadi Rois Am. Jadi jangan sampai ada Rois Syuriah rebutan loh ya. Kalau Tanfidiyah pantas rebutan, kalau Rois Syuriah orang pantas rebutan. Kiai Mahrus pulang dari Kaliurang ke Lirboyo Kediri karena menghindari supaya tidak terpilih menjadi Rois. Itu Kiai Mahrus. Di pesantren mempunyai prinsip anti penjajah, sampai-sampai keterlaluan. Nganggo celana haram, pakai dasi haram, orang kopiah haram. Karena niru Belanda katanya. Kalau nggak pakai kopiah, pakai celana itu niru Belanda, haram. Ya keterlaluan itu, berlebihan. Ya betul haram, betul nobong pakaian. Tapi karena meniru Belanda, sampai kiai-kiai anti pakai celana, anti pakai dasi. Ya betul, selalu pakai kopiah. Jadi kashfur ra's, menghilangkan wibawa, menghilangkan harga diri ketika ada orang tidak pakai kopiah. Itu pendapat kiai-kiai pesantren karena saking bencinya terhadap Belanda. Di pesantren diajarkan Al-Quran, tilawatil Quran dengan benar.
Al-Quran dulu ketika ditulis zaman sahabat Utsman, waktu zaman Rasulullah belum ada Quran ditulis. Karena dan perintah Rasulullah pun nggak ada. Rasulullah tidak perintah nulis Quran. Tapi semua sahabat apal. Semua sahabat Nabi apal Quran. Jadi apal kan buatan butuh tulisan. Jenengan apal kulhu kan? Apal kulhu buatan. Kulhu apal. Butuh tulisan buatan nek maus. Buatan kan? Nah, kulhunya apal kulhu. Palak, nas, penting itu untuk tahlilan. Modal cari berkat lah. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi penting. Apal kulo. Kalau apal nggak butuh tulisan kan? Begitu pula para sahabat. Nabi tidak pernah merintahkan tulis Quran, nggak pernah. Setelah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, umat Islam semakin berkembang, keluar dari Jazirah Arabia, baru Sayyidina Abu Bakar berpikir tidak mungkin semua orang Islam hafal Quran. Tidak mungkin. Wong seragen kabeh hafal Quran, nggak mungkin, nggak mungkin. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar mempunyai pendapat Quran harus ditulis. Bid'ah. Wong Nabi ora perintah nulis Quran, bid'ah itu. Kalau nggak mau bid'ah, hafal, aja maca. Kalau nggak mau bid'ah. Ditulis oleh penulis wahyu 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali. Anggota itu, tulis Quran. Oh. Setelah ditulis, dibagi-bagi ke setiap daerah kota. Kufah, Basrah, Mekah. Dari Madinah dibagi-bagi, dari Madinah kan pusatnya. Oh. Setelah zaman Sayyidina Utsman, satu kota dengan kota yang lain baca Qur'annya bertentangan. Beda-beda, tabrakan lah. Maka Sayyidina Utsman berpendapat, tulis ulang. Semua Quran yang ada di kota-kota dikumpulkan di Madinah, tulis ulang. Setelah jadi satu tulisan resmi dari negara, atas nama negara, yang banyak itu dibakar, yang lainnya dibakar. Hanya satu yang sah. Maka semenjak itu namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya, Bu? Karena kita kalau lihat Quran itu pasti ada tulisan Mushaf Utsmani. Banyak Al-Mukarram Kiai Ma'ruf. Mana tadi? Mana tadi? Pesantren apa namanya? Wali Songo. Dulu pernah juara sepak bola. Pesantren pernah juara sepak bola seluruh pesantren NU. Sayyidina Utsman orang pertama kali menulis Quran dengan resmi dan diperbanyak. Tapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kula ora iso maca kumaning jenengan. Saya punya fotokopinya. Quran zaman Sayyidina Utsman saya punya fotokopinya. Saya nggak bisa baca. Titik mawon betul wonten. Ba ta ta podo. Jim ha kho sami. Dal dal ro zai nggak ada bedanya. Belum ada titik. Nah, setelah umat Islam semakin bertambah banyak, tidak mungkin orang bisa baca tulisan Arab tanpa ada beda satu dengan yang lain. Maka mulai ada titik bangisor siji, tak dhuwur kalih nggih, tak tiga jim tengah, hak non titik, kok titik dhuwur siji, tahun 59 Hijriah. Yang membuat titik Quran namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bukan orang Yaman. Bukan orang Yaman, bukan. Wis, ono titik, rodo gampang macane wis. Tapi ternyata semakin banyak umat Islam masih kerepotan maca Quran. Walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang imam yang berjasa besar, ulama berjasa besar,
namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Farhad, kota Farhad Afghanistan sekarang. Bukan dari Yaman, bukan. Farhad. Membikin harokat. Fathah, Dhammah, Kasroh, Fathaten, Dhammaten, Kasroten, Tasdid, Sukun. Baru ada tahun 175 Hijriah. Bid'ah itu, bid'ah. Wis ono titik, wis ono harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, Masya Allah. Ahlus Nawal, Jamaah. Itu kiainya loh, kiainya bukan orang awamnya. Kiainya tuh loh. Panggil saya Kiai Sangit. Itu kiainya yang manggil gitu. Bukan orang awam, bukan. Maka ada seorang ulama besar berjasa memperbaiki baca Quran. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, bigunnah dan bighairi gunnah, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Paham boten? Tahun pira iku? Tahun 224 Hijriah. Nabi wis wafat 200 tahun lebih baru ada ilmu tajwid. Bid'ah itu. Kalau nggak mau bid'ah jangan pakai tajwid, nanti pocongan salah kabeh bakal. Itu jasanya para ulama. Lah ilmu seperti itu dipelihara di pesantren. Nyun sewu, mohon maaf. Kalau hanya sekolah tanpa pesantren, gak urusan dengan tajwid. Maka kalau bukan keluar pesantren, mau Quran perentang-perentong. Di Jakarta banyak. Orang khutbah, ceramah, enak. Hebat khutbahnya, ceramahnya. Bosong ngeluarkan Quran, walah, berantakan. Gak pakai tajwid. Dari Quran ini, macam-macam, bukan bener macamnya. Kalau pidatonya enak. Keluarkan dari Quran, buatan benar. Keluar pesantren tidak mungkin. Gitu mengeluarkan ayat Quran, pasti bacanya dengan benar. Ini kewajiban pesantren sampai kapanpun harus memelihara qiraatil Quran, tilawatil Quran, bitajwid al-mujawwadah. Paham gak? Maka kita harus berterima kasih kepada pesantren, bagaimanapun lah, yang selalu menjaga, mengawal prinsip-prinsip ilmu agama Islam. Belum lagi masalah fikih, masalah akhlak. Wah, luar biasa di pesantren. Nanti saya ulang lagi masalah akhlak nanti. Setelah itu, para ulama, para kiai pesantren sejak dulu anti penjajah. Benci para penjajah. Ceritanya, Belanda melarang sekolah. Orang pribumi beragama Islam dilarang sekolah. Ojo pinter, orang oleh pinter. Yang boleh pinter itu Kristen, Cina, sekolah. Setelah tahun 1902, Belanda berubah. Boleh sekolah. Ayo wong Islam sekolah, yuk, boleh. Paham betul? Nah, orang-orang yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi NU haram sekolah. Sekolah Belanda haram. Akhirnya gimana? Muhammadiyah paham betul tentang ilmu tata negara, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu politik, administrasi paham, bahasa Belanda paham. Sehingga Muhammadiyah berjasa besar menjaga akidahnya, Islamnya orang-orang yang kerja di kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda buatan murtad karena dijaga oleh Muhammadiyah.
Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman ilmu Islam. Tidak ada. Sing hafal Quran mbuh ono orang yang hafal Quran itu. NU karena haram sekolah maka ketinggalan dalam ilmu tadi. Ilmu tata negara, civic, apa dulu namanya civic dulu. Ilmu apa? Antropologi, sosiologi, administrasi, manajemen. NU ketinggalan. Organisasi sampai sekarang amburadul kan. Organisasi Al-Latifi lah. Opo anane wis, anane wis. Tapi NU berjasa besar menjaga, merawat ilmu-ilmu Islam. Paham boten? Ayo, di NU sing hafal Quran mau berapa kontainer? Mau berapa gerbong? Semua orang NU yang hafal Quran itu. Bahkan bocah-bocah cilik yang hafal Quran, pesan tahfidz Quran yang anak kecil-kecil, di Pasuruan ada, di Gresik ada, Jakarta juga ada, di Bekasi. Semuanya luar biasa. Padahal nggak ngerti maknanya. Anak kecil belum ngerti maknanya, sudah hafal Quran. Coba kita, panjenengan, suruh ngapalkan satu lembar bahasa Cina, syair atau apalah tulisan bahasa Cina, suruh ngapal satu lembar, rong wulan apal betul kira-kira. Betul ngerti artinya. Ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang, selembar, suruh dihafalkan tanpa mengerti artinya, rong tahun nggak hafal itu, nggak hafal itu. Tapi Quran, bocah cilik orang ngerti artinya bisa hafal. Luar biasa benar Quran itu. Luar biasa. Jadi mukjizat Quran adalah mukjizat yang khalidah, mukjizat yang abadi, perennial, mukjizat yang universal, ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin Quran akan berubah. Jangankan berubah, hilang satu titik saja nggak mungkin. Kenapa? Dijaga oleh para penghafal Quran. Kalau ada percetakan Quran salah, baik sengaja maupun nggak sengaja, ketahuan. Karena Quran dihafal oleh penghafal Quran. Itu hebatnya Al-Quran tuh bisa dihafal oleh orang yang bukan Arab tanpa ngerti artinya. Betul nggih? Maka pesantrenlah yang melihara prinsip-prinsip tahfidzul Quran dengan mengajarkan tafsirnya, mengajarkan kandungannya, mengajarkan kesusastraannya Al-Quran, ilmu balaghah namanya, mengajarkan ilmu nahwu grammar yang ada dalam Al-Quran. Itulah pesantren menjaga keilmuan tafaqquh fid.